Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdun SPD, asal sekolah UPT SDN 173 Pinrang, peserta pelatihan fasilitator pembelajaran digital yang dilaksanakan oleh Kominfo, kelas D, fasilitator oleh Ibu Eki Mudiati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu materi yang ada pada pelatihan fasilitator pembelajaran digital, yaitu pembelajaran kelas 6, tema 6, subtema 1, contoh cerita fiksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil cerita rakyat asal mula nama Tengger. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mengamati cerita nanti, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan unsur-unsur cerita fiksi. Yang kedua, setelah mengamati cerita, siswa dapat menyimpulkan cerita fiksi yang disampaikan oleh guru. Tokoh yang ada pada cerita ini yaitu Roro Anteng dan Perompak Sakti. Nah, anak-anakku, adapun karakter tokoh dalam cerita ini yaitu Roro Anteng adalah seorang putri raja yang baik hati dan peduli kepada warganya. Kemudian Perompak Sakti adalah seorang kakek sakti yang sangat jahat. Adapun latar cerita ini yaitu di lereng Gunung Bromo pada masa kerajaan Majapahit. Nah, anak-anakku semua, bagian cerita dari cerita ini yaitu ada 3. Yang pertama, di awal cerita, Raja Majapahit dan permaisurinya harus meninggalkan kerajaannya karena kalah berperang. Kemudian di tengah cerita itu sang permaisuri melahirkan seorang anak perempuan yang tumbuh menjadi gadis cantik yang diberi nama Roro Anteng. Kemudian nanti pada akhir cerita, Perompak Sakti meminang Roro Anteng namun ditolak dengan 2 syarat. Nah, sekarang kita masuk ke ulasan ceritanya. Roro Anteng dipinang oleh Perompak Sakti namun ditolaknya. Perompak Sakti mengancam akan memusnahkan seluruh warga jika ditolak. Dengan terpaksa, Roro Anteng menerima dengan syarat dibuatkan laut di atas puncak Gunung Bromo dalam waktu 1 malam saja. Setelah Perompak Sakti menyetujui permintaan dari Roro Anteng, dengan membawa batok kelapa, sang Perompak Sakti memohon doa kepada sang penguasa kegelapan, agar dirinya dan batoknya dirubah menjadi raksasa. Dia pun memulai pekerjaannya. Setelah hampir selesai, dengan was-was Roro Anteng memerintahkan seluruh warga agar membakar jerami yang telah dikumpulkan sehingga tampak dari jauh bak matahari yang telah terbit. Karena Perompak Sakti merasa gagal, dengan perasaan kesal sang Perompak Sakti melemparkan batok kelapa yang dipakainya. Dan biur, batok kelapa itu kini menjadi gunung dan sampai sekarang dikenal dengan Gunung Batok. Dan lautan pasir yang belum jadi itu kini disebut Segerowedi. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi cerita rakyat, cerita singkat tentang asal mula nama Tengger. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini yaitu bersabar dengan masalah yang ada. Yang kedua, selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengar dan menyimak cerita rakyat asal mula nama Tengger, Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan tugas. Ada 3 tugas. Yang pertama, tuliskan perasaanmu setelah menyimak cerita tersebut. Yang kedua, tuliskan kesimpulan dari cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, sebutkan 1 contoh judul cerita rakyat yang pernah kamu baca. Jadi anak-anakku semua, silahkan mengerjakan tugas mandirinya masing-masing dengan tenang. Demikianlah tadi video pembelajaran yang telah saya buat sebagai materi pada pelatihan fasilitator pembelajaran digital. Mohon masukannya untuk
kemajuan video-video pembelajaran yang akan saya buat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.